Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, sudah disampaikan beberapa hari yang lalu sebagian dari ajaran Islam yang sering saya sampaikan bahwa ajaran Islam itu meliputi 3 bagian pokok. Ada 3 bagian besar yang merupakan pokok dari ajaran Islam. Bagian yang pertama adalah tentang akidah atau keyakinan. Keyakinan dalam Islam berbeda tentunya dengan keyakinan dalam agama-agama yang lain. Kita sebagai orang Islam atau sebagai Muslim hanya mengurusi urusan agama kita sendiri. Dalam ajaran Islam tentang yang utama, yang pertama dan utama adalah masalah atau tentang akidah. Bahwa di dalam Islam sudah dikenal oleh kalangan muslimin secara luas di Nusantara ini, di Indonesia ini maupun di tempat asalnya agama Islam itu mula-mula dikumandangkan, diserukan, yaitu di Jazirah Arabia. Dari arangan orang Arab sana. Jadi di dalam Islam ada ajaran pokok tentang rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman itu ada 6, rukun Islam itu ada 5. Rukun iman itu 1, beriman kepada Allah, itu ajaran pokok, itu ajaran akidah. Ajaran tentang akidah atau keyakinan bahwa dalam ajaran Islam ada yang namanya rukun iman, yaitu kumpulan keyakinan, kekumpulan keyakinan yang masuk ke dalam masalah iman. Orang Islam sebagai orang beriman, mereka beriman kepada rukun iman. Rukun iman yang 6, yaitu 1, beriman kepada Allah. Orang Islam harus beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu yang namanya beriman itu percaya dan membenarkan. Dan tunduk, patuh, taat. Iman adalah ketaatan, iman adalah pembenaran kepada ajaran tentang Islam. Jadi orang Islam mestinya membenarkan ajaran Islam, harusnya. Dan dia tidak mau kepada yang lain. Orang Muslim harus beriman kepada Allah bahwa satu-satunya Tuhan itu cuma 1, dan satu-satunya Tuhan yang diyakini oleh umat Islam, oleh Muslim adalah Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beriman kepada para malaikat. Ya, yang pertama tadi beriman kepada Allah, bahwa walaupun kita tidak pernah tahu, melihat yang namanya Allah itu seperti apa, wujudnya seperti apa, kita sekarang ini nggak tahu, belum tahu. Dan memang Allah menyembunyikan dirinya dari kita di dunia ini. Allah baru bisa dilihat oleh orang yang beriman ketika orang beriman nanti sudah sampai di akhirat dan sudah sampai ke surga. Baru bisa melihat yang namanya Allah. Dan itu, melihat Allah itu adalah satu puncak kenikmatan yang terbesar. Bisa melihat Allah. Sama seperti orang-orang yang punya idola itu. Kalau idolanya artis Korea, ya, begitu datang artis Korea bisa ketemu, bisa lihat, bisa selfie, puas.
nikmat sekali, senang sekali. Padahal apa sih artis Korea dibandingkan dengan Allah, maksud saya? Gak ada apa-apanya. Tapi manusia ada yang punya idola seperti itu. Bukan hanya artis Korea, ada yang idola yang lainnya lagi. Nah, idola kita sebagai muslim hanya satu. Kalau dari kalangan manusia ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu idola kita semua. Jadi nomor satu, beriman kepada Allah, bahwa Allah itu ada walaupun kita tidak pernah melihatnya, dan Allah itu punya nama, namanya ada 99. Nama utamanya adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha gagah dan maha agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha suci Dia dan maha tinggi Dia. Itu satu. Yang kedua, beriman kepada para malaikat, bahwa para malaikat itu ada. Dan di antara para malaikat yang jumlahnya juga banyak sekali, mungkin bisa miliaran atau mungkin sampai mencapai triliunan, wallahu a'lam bissawab. Ya. Yang jelas tidak hanya 1, 2 atau 10. Banyak malaikat itu. Mereka ditugaskan oleh Allah dengan tugas sendiri-sendiri. Dan ada malaikat, 2 malaikat yang selalu menemani kita setiap hari kemanapun kita berada. Kecuali ketika kita berada di kamar kecil sedang BAB, maaf ya, sedang buang air besar, atau sedang berhubungan suami istri, malaikatnya pergi. Gak mau nungguin. Ketika kita sedang berada di WC, di buang air kecil atau buang besar, malaikatnya pergi. Ketika suami istri sedang berhubungan, ya, malaikatnya nggak mau ngelihat. Selepas itu, dia selalu mengawal kita, mencatat semua yang kita ucapkan dan menulis yang kita kerjakan. Ya, itu iman yang kedua. Rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Bahwa ada kitab-kitab Allah yang sudah turun ke dunia. Dari antara kitab-kitab Allah itu antara lain adalah yang terkenal, yang dikenal oleh kaum muslimin, oleh muslimin ini adalah kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Dawud alaihi salam. Yang setahu saya, karena saya pernah belajar agama Kristen Protestan di sekolah SD dan SMP Kristen sampai tamat, itu disebut sebagai Mazmur. Kitab Mazmur yang isinya tuh lagu-lagu, nyanyian. Karena Nabi Daud memang suka menyanyi. Beliau punya seruling yang Nabi Daud itu merdu sekali. Nabi Daud alaihissalam yang kemudian menjadi raja Daud yang mengalahkan Tolut. Ya toh? Ya enggak? Ya. Itu ada kitab Zabur yang pernah turun ke dunia. Ada kitab Taurat yang turun dari Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga kitab Injil yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Yang besok hari Kamis ini diperingati oleh saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang beragama Nasrani. Mereka punya keyakinan pada hari besok itu adalah hari kenaikan Isa Al-Masih. Beliau diangkat ke langit. Dan itu keyakinan itu cocok dengan kita. Sama dengan yang kita yakini. Nabi Isa sekarang masih ada. Dalam ayat Al-Quran dikatakan diwafatkan oleh Allah. Maksudnya diangkat ke langit. Nanti akan turun lagi menjelang hari kiamat. Nabi Isa Al-Masih akan turun lagi, diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Dan beliaulah, Nabi Isa Al-Masih lah yang akan membunuh Dajjal. Ya. Lalu semua orang setelah Nabi Isa turun ke dunia nanti dalam keyakinan agama Islam, dan ini masalah akidah ini, nanti semua orang seluruh dunia itu beriman, menjadi muslim seluruhnya. Gak ada orang yang lainnya, semuanya menjadi muslim. Baru kemudian setelah itu Nabi Isa wafat, yang wafat betul-betul. Nah, kemudian timbul lagi kerusakan, kemaksiatan. Sampai akhirnya
kiamat. Nah, kiamat hanya akan terjadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nama Allah sudah tidak disebut lagi oleh manusia. Jadi kita biasakan kalau kita memanggil Tuhan kita, jangan ya Tuhan kami, jangan begitu. Tuhan kita itu punya nama. Ya Allah, ya Rabb, itu. Ya Allah, ya Rabbi, itu. Ya Allah, ya Tuhanku. Tuh, jadi Allah itu nama utama, dia Allah itu punya 99 nama, dan nama-nama Allah itu juga sekaligus menjadi sifat-sifatnya Allah. Dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah asma wa sifat. Ada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah itu merupakan sifat-sifat Allah juga. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, dari beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, setelah Injil turun, Allah menurunkan kitab suci yang terakhir, ya, yang namanya Al-Quran kepada Nabi dan Rasul Allah yang terakhir yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keyakinan yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah yang ketiga, ya. Yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Bahwa semua Rasul yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran maupun yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis-hadis beliau, itu kita imani, kita yakini bahwa mereka adalah utusan Allah, utusan Tuhan. Yang dalam Al-Quran disebut hanya 25 orang saja. 25 orang Nabi dan Rasul Allah. Lalu yang kelima, orang Islam punya keyakinan beriman kepada hari akhir. Bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti terjadi. Kiamat ada dua macam dalam ajaran Islam. Ada yang disebut dengan kiamat sughra atau kiamat kecil, dan kiamat kubro, kiamat besar. Kiamat sughra, kiamat kecil adalah kematian setiap manusia. Jadi kita akan menemukan hari kiamat nanti. Matinya kita nanti itulah hari kiamat kita. Matinya setiap orang di antara kita itulah hari kiamatnya kita. Sedangkan kiamat kubro, kiamat besar adalah matinya seluruh makhluk. Termasuk bangsa jin yang tokoh mereka namanya iblis. Jadi pimpinan tertinggi setan itu adalah iblis namanya. Itu kalau manusia bandingannya Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam adalah asal usulnya manusia. Semua manusia yang ada di muka bumi ini yang masih hidup maupun yang sudah wafat, mereka semua adalah Bani Adam, anak turunnya Nabi Adam, keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Kecuali Profesor Darwin. Karena Profesor Darwin meyakini manusia ini berasal dari monyet. Ya, bukan dari Adam. Nah, biar aja itu pendapat dia. Ya, berikutnya yang terakhir, bahwa orang Islam beriman kepada takdir. Apa itu takdir? Takdir ketetapan Allah. Bahwa semua kejadian yang menimpa manusia mulai dari dia lahir bahkan sebelum dilahirkan, ya, sampai mulai dari dia dalam kandungan ibunya sampai dilahirkan ke dunia dan sampai matinya, itu berlaku pada dia, pada setiap manusia ini takdir Allah, ketentuan Allah. Termasuk manusia nanti ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka, itu sudah ada takdirnya. Cuma kita tidak tahu, itu saja masalahnya. Jadi kapan kita sakit, itu sudah takdir, gak bisa dihindari. Hari ini tadi saya buang air besar, maaf, berdarah. Kenapa? Kemarin makan sambal. Sambal apa? Ayam. Ayam apa? Ayam goreng. Kalau cuma gitu aja. Langsung. Sugeng ini nekat, ngeyel. Barangkali Allah bilang begitu ya. Astagfirullahaladzim. Ya sudah. Perai dulu ayam gorengnya. Ayam goreng pedesnya. Sambalnya maksudnya.
Nah, sudah Bapak Ibu sekalian. Jadi takdir itu kita sakit, kita sehat, ya, kita mendapat uang sedikit atau banyak, itu tergantung kepada Allah. Kita hanya disuruh mencari, disuruh berusaha. Tapi hasilnya yang menentukan Allah. Kita berusaha untuk sehat. Segala macam cara kita lakukan. Mulai dari makannya dijaga. Udah makan hati-hati sudah. Mungkin jadi vegetarian. Gak mau makan daging lagi sudah. Makannya cuma tumbuh-tumbuhan aja. Ya. Tapi kalau Allah menghendaki dia sakit, meskipun vegetarian bisa sakit. Dikasih oleh Allah penyakit yang gak berhubungan dengan vegetarian. Apa itu? Tumor. Tumor gak ada hubungannya vegetarian. Mau dia mau makan tumbuh-tumbuhan terus atau enggak. Kalau ayahnya kena tumor ya kena. Itu loh ya. Jadi semua yang terjadi yang menimpa seluruh langit dan isi seluruh langit dan isi seluruh bumi dan isi yang ada di antara langit dan bumi termasuk kita semuanya itu sudah ada takdirnya. Maka ketika kita mendapatkan takdir yang baik kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan takdir yang kurang baik kita tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Yang enggak ada marah-marah. Nah, namanya takdir kok. Ya, beriman kepada takdir itu keyakinan Islam. Jadi kalau manusia tidak percaya kepada takdir berarti dia tidak beriman. Gitu aja udah selesai. Itu menurut keyakinan Islam. Yang kedua ada rukun Islam. Rukun Islam itu 5. Apa itu? 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Keyakinan orang Islam untuk menjadi seorang muslim dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat persaksian. Apa itu? 1. Dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah. Nabi dan Rasul Allah. Rukun Islam yang kedua, salat. Orang Islam harus salat. Kalau ada orang Islam tidak salat, berarti dia bukan orang Islam saat dia salat. Saat dia meninggalkan salat, dia bukan orang Islam. Nanti dia Islam lagi kalau dia salat lagi. Maka Nabi mengatakan atarku bainana wa bainahum as-shalah. Batas antara kami orang Islam dengan mereka yang bukan Islam adalah salat. Faman tarokaha faqad kafaro kata Nabi. Maka barang siapa meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Meninggalkan salat dengan sengaja. Kafir apa? Kafir amalannya. Kafir ada 2 macam nih. Kafir i'tiqadi sama kafir amali, kafir keyakinannya, kafir amalannya. Kalau kafir i'tiqadi ini kekal dalam neraka orangnya. Kalau kafir amali dia masih bisa masuk surga. Walaupun dia jadi orang Islam selama hidupnya bertahun-tahun enggak sholat misalnya. Tetap dia masih punya kesempatan untuk masuk surga. Tapi harus mampir ke neraka dulu. Nah, Nabi Muhammad SAW datang ke dunia ini mengajari kita agar kita semua ini jangan sampai mampir ke neraka untuk bisa masuk surga. Syukur-syukur masuk surga tanpa hisab, tanpa pertanyaan macam-macam. Rukun iman yang kedua salat, yang ketiga zakat. Orang Islam harus membayar zakat. Itu keyakinan rukun Islam yang ketiga. Yang keempat puasa Ramadan. Orang Islam harus puasa Ramadan. Kalau dia sengaja tidak puasa Ramadan bagaimana? Ya dia kafir. Kalau kecuali dia bayar fidyah. Karena kerja berat nggak bisa puasa. Kerjanya berat betul memang. Lemes kalau puasa. Ya sudah dia bayar fidyah. Ya. Lalu yang kelima haji ke Baitullah bagi yang mampu. Zakat hanya bagi orang yang mampu, yang kaya. Dan haji ke Baitullah hanya wajib bagi orang yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib. Tapi dia kalau mau berusaha, kepingin haji dia kumpulkan. Jadi ada kan tukang becak yang bisa naik haji. Ada tukang jual apa? Bakso, ada tukang jual bakso keliling. Bukan bakso seperti bakso Alex di Solo sana atau bakso Pelita. Ini orang sugih itu. Bukan pedagang bakso kecil. Ya. Jadi ada orang-orang yang sebetulnya dia tidak wajib haji, tapi dia kepingin. Ya nggak apa-apa, boleh saja. Sebetulnya tidak wajib.
Ya, jadi begitu saudara sekalian, itu rukun iman dan rukun Islam. Nah, saudara, Nabi Muhammad SAW datang kepada kita ke dunia ini mengajari kita dengan ajaran yang namanya Al-Islam, yang isinya adalah satu ajaran tentang akidah tadi, yang kedua tentang syariat. Syariat ini apa? Syariat itu hukum-hukum dalam Islam. Islam itu punya hukum sendiri. Bukan KUHP, bukan KUH pidana, bukan KUH perdata. Islam punya hukum sendiri, namanya hukum Islam. Syariat Islam. Dan itu sebenarnya wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Itulah sebabnya saudara, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri dulu, the founding father kita, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, para pahlawan, para pendahulu kita yang sudah wafat mereka, waktu mau mengumumkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka rapat untuk mengumumkan kapan akan kemerdekaan, kemudian nanti negaranya mau dibikin negara sebagai negara apa, terus aturannya apa, undang-undangnya apa. Itu disebut dalam preambul, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Awalnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu bunyinya itu kan, yang masih hafal ya silakan hafal, aku udah lupa. Dulu waktu aku sekolah hafal itu. Ya, hafal itu ada kalimat di dalamnya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Itu kan bunyinya begini. Ini di dalam laman Mahkamah Konstitusi ini, saya buka ini. Mahkamah Konstitusi itu loh, harusnya dia menegakkan konstitusi. Sekarang ini mahkamahnya menjadi mahkamah merubah konstitusi itu. Astagfirullahaladzim. Ini saya bacakan nih. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu cita-cita pendiri bangsa. Kepingin negara ini menjadi negara yang merdeka, penuh kemerdekaannya. Sekarang ini belum merdeka kita, belum. Ya, belum merdeka dengan arti yang sebenar seperti yang diinginkan oleh pembuat Undang-Undang 45 ini, penyusun ini. Yang bersatu, kita belum bersatu, masih dibelah dua oleh Pak Jokowi, jadi dibelah dua. Yang satu kampret. Apa? Yang satu kampret, satu apa? Cebong. Ya. Jelek semua itu dua-duanya itu. Mau yang kampret, mau yang cebong itu bukan manusia kok. Kita ini manusia kok dibilang kampret. Manusia kok dibilang cebong. Salah semua itu yang bikin istilah itu. Harusnya menjadi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat. Kita belum berdaulat kok. Ya, dan adil dan makmur. Atas berkat, ini loh. Pendiri negara ini waktu menyusun pembukaan Undang-Undang 45 mereka mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Disebut nama Allah di situ. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasarkan kepada ini ya, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kemudian ditulis dalam preambul. Sebelumnya ini ada dalam Piagam Jakarta. Sebelum jadi preambul yang ini, itu bunyi aslinya bukan seperti ini. Bunyi aslinya ya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada 1. Ketuhanan yang Maha Esa, ditambah 7 kata. Ketuhanan yang Maha Esa apa Pak Agus? Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata ini tidak disetujui oleh AA Maramis. Ya, Maramis ya Pak ya. Orang Manado. Orang yang mewakili Indonesia Timur. Keberatan dengan istilah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini dicoret, enggak jadi dimuat dalam pembukaan undang-undang dasar pemerintah. Waktu itu yang 9 panitia 9 ini, yang 1 Nasrani, yang 8 itu Muslim. Orang Islam tuh nerimo. Oh ya udah, kalau keberatan udah kita hapus. Orang Islam tuh nerimo Pak, dari zaman dulu sampai hari ini diperlakukan oleh pemimpin-pemimpin kita ini enggak karu-karuan, itu ditipu, dibohongin lah. Nerimo kita ini. Kasihan kita ini. Nah, kita tadi sampai mana kok sampai ke situ tadi? Jadi saudara sekalian, negara kita tidak berdasarkan kepada Islam, makanya syariat Islam tidak berjalan di sini. Sehingga kalau ada orang Islam tidak melaksanakan ajaran Islam, ya dibiarin aja oleh negara. Negara nggak bisa ngurusin apa-apa. Di luar wilayah negara itu. Ya. Nah, ajaran Islam itu tadi meliputi yang kedua, meliputi syariat atau ibadah termasuk di situ. Kemudian yang ketiga, the last but not least, yang terakhir dan bukan berarti tidak penting, adalah akhlak. Akidah, syariat, akhlak. Ada yang mau menulisnya akidah, akhlak, baru ibadah. Ya, itu sama saja maksudnya. Jadi, ibadah yang Islam ajarkan kepada kita itu meliputi 3. Ada ibadah hati, amalan hati, ada amalan ibadah mulut, dan ada amalan ibadah dengan anggota tubuh. Yang kita sedang pelajari adalah kita gabungkan dua-duanya antara wirdul yaumi wal lailah, wirid atau bacaan zikir dan doa sehari semalam, apa saja doa dan zikir yang harusnya diucapkan oleh setiap muslim dalam sehari semalam, dengan dengan amalan sehari semalam. Kemarin sudah disampaikan ibadah lisan, mulai dari bangun tidur kita diajari oleh Islam untuk mengucapkan alhamdulillah dan macam-macam. Nah, itu amalan mulutnya. Amalan anggota tubuhnya bagaimana? Ada seorang ulama menulis buku kitab namanya Al-Amalus Shalihu. Al-Amalus Shalihu, amal soleh, perbuatan baik. Amal soleh atau perbuatan baik yang diwajibkan kepada setiap muslim, ya, itu kata penulis kitab ini sebagai khairuz zadi, sebaik-baik bekal, wa khairu rafiqan, dan sebaik-baik teman, liyaumil ma'ad, di hari kembalinya manusia. Nah, makanya kita hidup harus menjadi orang yang beriman, dan orang yang beriman itu harus beramal. Amalan mereka disebut
amal soleh. Orang beriman pasti beramal soleh. Kalau ada orang mengaku beriman tapi dia tidak beramal soleh, berarti keliru dia, salah dia. Mestinya amalannya harusnya soleh, baik. Tapi ada orang beriman muslim, sudah haji, sudah syahadat, sudah sholat, rajin ke masjid, sudah rajin sholat Jumat, sudah mesti Idul Fitri, Idul Adha dia ikuti, Idul Kurban pun dia korban juga. Ya, sudah haji ke Baitullah, mungkin hajinya bukan cuma 1-2 kali. Umroh, jangan tanya, tiap tahun mungkin dia lakukan itu. Ya. Meskipun seseorang sudah melakukan semua itu tadi, Pak, tapi kalau dia meninggalkan amal soleh yang diwajibkan oleh Allah kepada orang beriman ini, yang dia lakukan semua tadi itu tidak ada manfaatnya untuk dia. Dan itu akan dibuka oleh Allah di hari kiamat. Makanya kita dianjurkan oleh Islam melalui Allah dan Rasulnya untuk melakukan al-amalus solihu, amal soleh, yang merupakan khairuz zadi, sebaik-baik bekal, wa khairu rafiqon, dan sebaik-baik teman, liyaumil ma'ad, pada hari kembalinya manusia kepada Allah. Amal soleh ini tadi, buku amal soleh ini, ma'at ta'liqati, disertai dengan catatan kaki atau catatan hamis, ya, catatan pinggir, oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wa ghairihi, dan selain beliau minal ulama, dari para ulama. Jadi buku ini sudah ditahqiq, sudah diteliti, dan sudah dipelajari setiap hadis-hadisnya, bahwa hanya hadis sahih dan hasan saja yang di sini. Ini tulisannya seperti ini, penulisnya. Penulis buku-buku dalam Islam selalu mengawali tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi wahdah, segala puji milik Allah yang Maha Esa Dia. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, dan salawat dan salam selalu kepada orang yang, yaitu orang yang tidak ada nabi lagi sesudah dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashhadu, dan aku bersaksi, alla ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa Dia, yang sendirian Dia. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dia tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya teman. Ya, dalam mengatur alam semesta ini tidak ada sekutu, tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada anak, tidak ada istri, dan tidak ada juga penolong untuk dia melakukan seluruh perbuatannya, perbuatan Allah. Wa anna, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu, hambanya, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Amma ba'd, adapun sesudah itu, kata penulis ini, dia menuliskan kata mukadimahnya pendek aja. Fahadhihi, maka inilah ahaditsu mukhtasharah, inilah kumpulan hadis-hadis yang ringkas. An fadhailil a'mal, tentang keutamaan amalan-amalan, tentang amalan-amalan yang utama, yang ahaditsu tarhibin, yang merupakan kumpulan hadis-hadis yang menganjurkan orang untuk berbuat baik. Wa ba'dun, yang dan sebagiannya min ahaditsit tarhib, berisi hadis-hadis tentang ancaman, peringatan, ya. Bil idofati, dengan mengidofahkan, dengan menggandengkan, ila, kepada ba'di ahaditsi ahkam. Jadi hadis-hadis dalam buku ini, dalam kitab ini, berisi hadis-hadis tentang amalan-amalan yang dianjurkan Islam untuk dikerjakan, dan perbuatan-perbuatan yang diperingatkan untuk tidak dilakukan. Ada dalam buku ini. Dan digandengkan dengan hadis-hadis ahkam, tentang hukum-hukum, yaitu hukum at-thaharah, tentang kesucian, wa sholati, dan tentang salat, li ahammatiha, karena pentingnya, sangat pentingnya dua hukum tersebut, hukum tentang thaharah dan tentang salat. Wa illa, dan kalau tidak, fa aslul kitab, maka asal dari kitab ini, an fadhailil a'mal, hanya dari amalan-amalan yang utama saja, kalau tidak ditambah dengan tadi. Wabil idofati aidon, dan dengan menggandengkan itu tadi juga, ila, kepada
ausafi ummati Muhammadin. Jadi isi dalam buku ini selain amalan-amalan tentang perbuatan apa saja yang dianjurkan untuk dikerjakan dan diperingatkan untuk tidak dikerjakan, dan berisi tentang sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa umurul akhirah, dan kitab ini juga berisi tentang perkara-perkara akhirat. Wa wasful jannah, dan berisi tentang ciri-ciri surga, keadaan di surga, wana, dan keadaan di neraka. Wa hadzal kitab, dan kitab ini huwa mutasawwitun. Kitab ini mutawassitun, bukan mutasawwitun, mutawassitun. Dia berada di tengah-tengah. Bainal kitabaini, di antara dua kitab, yaitu kitab At-Tawil dengan At-Tawilil Mumil, kitab hadis yang panjang dan menjemukan, membosankan, wal muhtasaril muhil, dan hadis yang ringkas dan yang menyenangkan untuk dibaca. Bihasabi ahammati al-maudu, berdasarkan kepada kedudukan atau tempat-tempat yang takunu, jadilah dia al-italatu awil ijazu. Hadis-hadis ini berisi hadis-hadis yang antara yang panjang dengan yang pendek, dan kemudian diambil pokok-pokoknya saja, yang penting-penting saja pada keadaan-keadaan tertentu saja. Wa tarhibu ahadisul ula fal wa tarhibu ahadisatul aula fal aula. Maka dianjurkan, maka buku ini menganjurkan kepada pembacanya untuk mengamalkan ahaditsul aula fal aula, yang utama lalu yang utama dan utama, ya. Misalu dzalik, perumpamaan dari itu, idza aratta, apabila engkau, kata penulis buku ini, menginginkan, hendak, apabila engkau berkehendak, al wudu'a, untuk wudu, fa innaka, maka sesungguhnya engkau tabda'u, engkau harus memulai wudu itu bil basmalah, dengan ucapan bismillah. Tsummal wudu, kemudian baru berwudu. Tsummat tasyahud, kemudian mengucapkan tasyahud, doa sesudah wudu. Wa kadzalika, dan demikian juga fi targhibi fadhailil wudu. Hadis ini, kitab ini berisi tentang amalan-amalan yang mengajar tentang tartibil fadhailil wudu, tertibnya, urut-urutannya, keutamaan-keutamaan wudu. Awalan, yang pertama, yakunu, jadilah al-kalamu anil basmalah. Amalan wudu yang awal adalah ucapan bismillah. Tsumma, kemudian anfadil wudu, diterangkan juga tentang keutamaan dari wudu itu sendiri. Tsumma anfadil tasyahud, kemudian keutamaan tentang tasyahud, syahadat, ya, ba'dal wudu, sesudah wudu. Misalun ahor, perumpamaan yang lain, fi tartibi fadhailil Quran. Buku ini juga berisi hadis-hadis yang mengajarkan tentang tertibnya keutamaan Al-Qur'an. Tentang fi tartibi fadhailil Quran. Tentang pengaturan keutamaan Al-Qur'an. Awalan, yang pertama dari keutamaan Al-Qur'an adalah fadlu suratil Fatihah, keutamaan surat Al-Fatihah disebut dalam kitab ini. Tsumma fadlu ayatil kursi, kemudian keutamaan ayatil kursi, ayat kursi. Tsummal ayataini min akhiri suratil Baqarah, kemudian keutamaan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Tsumma fadlis surah, kemudian juga berisi tentang hadis-hadis keutamaan setiap surat-surat Al-Qur'an. Ya, ilman, itu semua sebagai ilmu, bi'an, dengan bahwasanya maratibu ahaditsi hadzal kitab, kedudukan hadis-hadis kitab ini, dia kalati, seperti yang akan datang. Isi hadis dalam kitab ini, satu, sahihun, ada yang sahih. Yang kedua, hasanun sahih, ada hadis yang hasan sahih. Yang ketiga, sahihun li ghairihi, ada hadis yang sahih karena selainnya, karena hadis yang lainnya. Ada juga hadis yang isnadun jayyidun, sanadnya baik, hasan dan hadis yang hasan, ada juga hasan li ghairi, hadis yang hasan untuk karena yang lainnya. Hunaka, dan di sana juga dalam kitab ini juga ada al-mursalu, hadis yang mursal. Ada juga hadis yang mauquf.
wa ta'rifu kulli minha kama yali. Dan definisi dari semua istilah itu ada dalam keterangan berikut ini. Tapi saya putus sampai di sini, langsung kepada amalan yang pertama, bab tentang kesucian. Apa saja itu bab tentang kesucian? Kita harus bagaimana dalam hal bersuci, dalam hal membersihkan diri untuk memulai beribadah, sholat, baca Al-Quran dan lain-lain. Bagaimana pembahasannya? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi insyaallah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.